Para pria di dalam mobil ini melihat pisau itu dengan sangat jelas dan mencoba memperingatkan orang-orang. Minggir, minggir, lari, lari, teriak mereka. Rekaman yang diunggah ke media sosial menunjukkan seorang pria tua berdiri di halte bas sebelum penyerang itu menyerangnya. Para pria yang merekam ini dan memberitahu orang-orang untuk lari mengatakan bahawa korban di halte bas tampaknya tidak mendengar mereka tepat waktu. Ketika kami mengatakan bahwa seruan globalisasikan intifada itu bukanlah semacam nyanyian metaforis yang cerdik, atau ketika para barbar yang lebih mirip manusia gua daripada masyarakat modern meneriakkan "From the river to the sea", itu bukanlah slogan puitis. Mengapa kami mengatakan itu kepada Anda? Inilah alasan kami mengatakan itu. Sekarang izinkan saya memperingatkan Anda. Rekaman yang akan Anda lihat mungkin akan mengganggu Anda. Tetapi inilah kenyataan yang kita jalani berkat politik kiri. Karena kebijakan YouTube, saya mungkin harus mengaburkan beberapa video, tetapi saya akan menyertakan tautannya di kolom deskripsi agar Anda bisa menontonnya sendiri. Namun jika Anda adalah anggota atau patron karena Anda berada di balik paywall, maka saya tidak terikat oleh pembatasan YouTube seperti itu. Jadi saya akan mendorong Anda untuk menjadi anggota atau patron, karena itu juga akan membantu channel ini. Tapi lihatlah ini. Satu orang gila yang dipengaruhi oleh propaganda Islamis. Saya tidak tahu apakah dia seorang Muslim atau Islamis, tapi dia jelas pro-Palestina. Dia telah mempercayai gagasan bahwa Israel sedang melakukan genosida di Gaza. Oleh karena itu, semua orang Yahudi dianggap bertanggung jawab, dan karena itu kamu bisa saja mulai menikam mereka. Lihat video ini. Emas itu hijau, dan dia baru saja menikam seorang pria Yahudi sembarang di belakang pohon ini, seperti yang bisa kamu lihat. Dia akan mencoba menghindarinya. Akan mencoba untuk melarikan diri. Untungnya, teroris pro-Palestina itu adalah seorang badut yang kelebihan berat badan. Itu sebabnya dia tidak bisa mengejar mereka. Itu hanya satu sudut pandang. Biar saya tunjukkan sudut pandang lain. Lihat ini. Orang ini baru saja bangun, tidak mengganggu siapapun, orang tua, lalu tiba-tiba terjadi sesuatu. Dia langsung mengincar urat leher seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Seperti yang juga telah dijelaskan oleh Muhammad Hijab bagaimana melakukannya. Aku akan menanamkan rasa takut dan teror di hati musuh. Teror. Pukul mereka pada leher. Wadribu minhum kulla. Dan potong jari-jari mereka. Kenapa jari? Karena mereka tidak bisa bertarung. Kamu melumpuhkan dengan cara yang sangat cerdas. Kamu potong tangannya. Selesai. Allah sedang memberitahumu bagaimana cara bertarung. Kalau kamu perhatikan, dia memberitahumu jurus-jurusnya. Dan gerakan yang paling penting, lakukan serangan mematikan dalam satu gerakan. Kalau kamu lihat yang terus muncul, baik pukul leher atau pukul di atas leher, yang mana sebagian orang bilang, lihat ini. Orang-orang baik hati ini mencoba membantu. Saya rasa satu orang dalam kondisi kritis. Bisa jadi dia karena orang yang satunya jelas-jelas melarikan diri. Tapi untungnya, untuk sekali ini, polisi Metropolitan London melakukan hal yang benar. Lihatlah video penangkapannya. Jadi dia masih memegang pisau itu dan dia tidak menjatuhkan senjatanya. Dan dia benar-benar menyerang mereka. Dia masih memegang pisau itu. Dia akan melepaskan pisaunya. Boom! 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 Membuka dirimu lebar-lebar. Ya. Dan kamu, hei, kamu membuka dirimu lebar-lebar. itu, berapa banyak? Pergi. Bagus. Lihat kaki itu. Semoga kita mendapatkan yang baik. Saya bisa melakukannya dengan baik. Saya tidak bisa baik-baik saja. Apakah kamu? Saya masih punya sisa ujungnya. Saya punya semangat untuk berusaha. Saya punya semangat untuk berusaha. Dan tebak apa? Seperti biasa, para Islamis dan beberapa kaum kiri sinting yang sok progresif mulai muncul dan mulai.
mengkritik polisi karena menendang kepala teroris ini. Ingat hal yang sama terjadi pada dua saudara Muslim di Bandara Manchester. Mereka membuat klip itu menjadi viral dan mulai menyerang polisi karena menendang kepala pria itu. Saya ingin tindakan segera terhadap petugas polisi setiap orang yang terlibat dalam insiden di Bandara Manchester. Semua dari mereka harus segera ditangkap, diskors, diadili dan dipenjara. Setiap petugas itu harus segera ditangkap. Jika tidak, maka kami akan menjalankan rencana B dan Anda akan melihat protes besar. Saya janji, protes seperti yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Sekarang, lihatlah propagandis Islamis rendahan ini, Roshan M. Saleh. Lihat dia. Apa yang dia katakan? Mereka pada dasarnya berulang kali menendang kepala seorang pria yang sudah tidak berdaya. Petugas-petugas ini harus diadili. Lihat dia. Dia mengeluarkan klip itu. Apa-apaan ini? Dan jelas, mereka menendang kepalanya untuk memastikan dia menjatuhkan pisaunya. Bagaimana kamu akan menangkap seseorang yang memegang pisau tanpa tertusuk? Tapi sebenarnya itu malah jadi lebih buruk dari itu. Tak lama setelah itu dia mengatakan tidak bisa ada diskusi serius tentang memberantas antisemitisme di Britania Raya tanpa membahas genosida Israel di Gaza. Dia pada dasarnya baru saja membelanya. Ya, orang Yahudi akan terus terbunuh karena kamu tahu ada genosida di Gaza. Lihat itu. Bisa kamu percaya ini? Dan kemudian ada Tuti Yakia, Perdana Menteri pengecut yang menyedihkan itu, yang setelah setiap serangan tanpa gagal selalu mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Mari kita dengarkan badut ini. Ya, saya baru saja mengadakan rapat Kobra, mengumpulkan semua. Mitra-mitra terkait. Termasuk Menteri Dalam Negeri, Wali Kota London, Komisioner Polisi Metropolitan untuk mengordinasikan respons kami dan melihat peningkatan keamanan. Saya juga telah berbicara dengan CST. Sudah ada pendanaan tambahan yang tersedia. Kita perlu meningkatkan itu untuk memberikan tingkat perlindungan yang dibutuhkan. Tapi tentu saja. Diamlah, dia selalu mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Tapi kenapa serangan-serangan ini tidak pernah berhenti? Lihatlah Syabana Mahmud. Mari kita dengarkan apa yang ingin dia katakan. Sama saja, orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dan lihat, para Islami secara terbuka dan dengan bangga membenarkan serangan-serangan ini. Dan Islamis lainnya yang tidak mengatakan apa-apa. Lihat ini, tidak sepatah kata pun, tidak ada. Biar saya tunjukkan satu lagi. Lihat yang ini. Dia sudah menulis tweet sejak serangan itu terjadi, tapi tidak sepatah kata pun, tidak ada kata tentang serangan itu. Aku tahu alasannya. Mereka menyukainya. Diam-diam mereka sangat menikmatinya. Mereka merayakannya. Kias Tama. Jika kamu benar-benar serius ingin mengakhiri antisemitisme, jika kamu ingin serangan-serangan ini berhenti, maka kejar para Islamis ini. Bukti apa lagi yang kamu butuhkan? Tidak bisa ada diskusi serius tentang memberantas antisemitisme kecuali kamu memberikan apa yang diinginkan teroris Palestina. Dan lihatlah, para teroris malang itu kena tendang di kepala. Masih ada lagi. Lihat yang ini. J.K. Rowling menegur Zara Sultana, seorang komunis sekaligus Islamis, kombinasi aneh, wanita yang bingung. Saya kira ini berbeda dengan Zara Sultana MP yang baru-baru ini direkam sedang bertepuk tangan mengikuti teriakan intifada lewat pengeras suara di jalanan Surrey. Ya, dan lihat ini. Saya sebenarnya peduli pada semua kehidupan manusia, Joanne. Oh, apakah itu nama depan J.K. Rowling? Saya sebenarnya tidak pernah tahu itu. Tapi saya penasaran, apakah kamu sebenarnya tahu itu? Apakah kamu pernah menyebut genosida terhadap warga Palestina sekali saja? Atau apakah hidup mereka tidak berarti bagimu? Apa hubungannya genosida di Gaza dengan peristiwa terorisme domestik? Warga Britania seharusnya lebih peduli dengan apa yang terjadi di Britania. Bahkan jika Anda percaya ada genosida yang sedang terjadi di Gaza, ada juga genosida yang sedang terjadi di Rwanda. Jadi, jika sesuatu terjadi di Australia, apakah saya harus menyebutkan setiap masalah lain di dunia? Sebelum saya benar-benar mengatakan bahwa, apa yang terjadi di Australia itu patut dikutuk. Bagaimana mereka menyamakan keduanya? Orang-orang ini benar-benar bermasalah secara mental.
Hal itu muncul karena mereka memiliki seperangkat nilai yang berbeda. Perempuan ini bukan perempuan Inggris. Dia pada dasarnya seorang Islamis dan dia percaya bahwa dirinya adalah seorang sosialis. Dan omong-omong, kamu tahu bagaimana dia bilang bahwa dia peduli pada semua nyawa manusia? Sampai hari ini, dia masih belum mengatakan apapun tentang peristiwa 7 Oktober, atau tentang sandera Israel, atau tentang orang-orang Yahudi yang dibunuh oleh teroris Palestina. Belum mengucapkan satu kata pun tentang mereka. Lihatlah Sobana Mahmud. Pernyataan omong kosong yang sama seperti biasa. Pernyataan tanpa makna, tanpa tindakan. Sehingga saya ingin menegaskan dengan sangat jelas bahawa ini adalah serangan yang mengerikan. Sekarang ini dinyatakan sebagai insiden teroris. Fikiran saya tertuju kepada para korban, keluarga mereka dan juga komunitas yang lebih luas. Serangan terhadap komunitas Yahudi kita adalah serangan terhadap kita semua. Dan kami sangat serius dalam menjaga keselamatan komunitas Yahudi kami. Sangat serius. Serangan-serangan seperti ini terjadi hampir setiap 2 minggu sekali di Australia. Ini juga akan terjadi di sini. Kamu sudah melihat para Islamis itu, para simpatisan teroris pro-Palestina itu pergi ke Malvern, pergi ke daerah-daerah Yahudi. Beberapa dari mereka telah melempar bom Molotov ke restoran Yahudi, sinagoga. Itu terjadi di Manchester, saya percaya 6 bulan yang lalu juga. Itu terjadi di seluruh dunia. Maaf, semakin banyak Muslim yang Anda bawa, semakin banyak serangan antisemit yang akan terjadi. Itu memang kenyataannya. Kaum Islamis adalah kelompok antisemit terbesar di dunia. Tidak ada dua pendapat tentang itu. Mari kita akhiri saja dengan bait lewat video ini. Ada sesuatu yang benar-benar menenangkan tentang hal ini. Boom. Tidak, satu lagi. Boom. Boom. Hajar dia, bunuh dia. Terus tendang dia. Jadi itu adalah hal yang baik. Tapi pernyataan kosong dan tidak berarti dari Perdana Menteri, dari Menteri Dalam Negeri, itu tidak ada artinya. Karena biar saya prediksi, oke? Biar saya buat sebuah prediksi. Akan ada serangan acak lagi terhadap seorang Yahudi tak bersalah yang dipilih secara acak dalam waktu sekitar 2-4 minggu. Akan ada lagi, pasti terjadi. Dan kita akan melihat pernyataan yang sama seperti yang baru saja Anda lihat dari Keir Starmer dan Shabana Mahmud lagi, tanpa gagal, kata-kata yang sama. Mereka bahkan tidak mengubah kata-katanya. Kami sangat terkejut dengan serangan teroris ini. Serangan terhadap komunitas Yahudi benar-benar tidak dapat diterima. Izinkan saya meyakinkan Anda, kami melakukan segala yang kami bisa untuk menghentikan antisemitisme. Itulah yang akan dikatakannya. Dan ini akan terus terjadi lagi. Saya pikir orang Yahudi sebaiknya meninggalkan Inggris. Serius, jual semuanya, pergilah. Britania Raya telah menjadi tempat yang buruk. Maaf, saya mengatakan itu dengan sangat hormat kepada orang Inggris asli. Saya mengatakan itu dengan berat hati. Saya mencintai Britania. Saya ingin Britania kembali ke kejayaannya dulu, tapi itu tidak akan terjadi. Selama masih ada politisi yang rusak secara ideologis memimpin. Dan selama kalian terus mendatangkan semakin banyak Islamis, semakin banyak Muslim, oke? Tidak usah kita perhalus lagi. Selama kalian terus mendatangkan semakin banyak Muslim, Britania Raya akan terus mengalami kemunduran. Tidak ada dua pendapat soal itu. Kamu tidak butuh bukti lain. Semuanya terjadi tepat di depan mata kita.